Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Jumat 19 Februari 2021 dengan episode B aja. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Housing Starts yang turun dari sebelumnya 1680k menjadi 1580k. Sementara month on month turun dari sebelumnya 8,2% menjadi minus 6%. Kemudian ada dari US Building Permits yang naik dari sebelumnya 1704k menjadi 1881k. Sementara month on month naik dari sebelumnya 4,2% menjadi 10,4%. Kemudian ada dari US Initial Jobless Claims yang naik dari sebelumnya 848k menjadi 861k. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF yang mengalami rugi 873,18 miliar rupiah di sepanjang 2020 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Pura Delta Lestari Tbk atau Demas yang memasang target pendapatan prapenjualan atau marketing sales yang lebih realistis senilai 2 triliun rupiah pada 2021 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Indika Energi Tbk atau Indi yang menargetkan produksi batubara 31,4 juta ton dari dua anak usahanya dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 27 poin atau 0,44% menjadi 6.200. Sektor industri dasar, aneka industri, industri konsumsi, keuangan, perkebunan, properti bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan IHSG kemarin. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 35 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari kekhawatiran. Anggota The Fed ternyata memberikan penilaian yang berbeda dibandingkan Powell nih bosku. Anggota The Fed sendiri justru ternyata mengkhawatirkan adanya tingkat resiko yang lebih tinggi terhadap stabilitas keuangan dalam pertemuan Bank Sentral bulan lalu. Meskipun Om Powell sendiri mengatakan bahwa resiko stabilitas keuangan berada dalam posisi moderat. Powell sendiri setuju dengan penilaian para anggota The Fed, meskipun Om Powell menyampaikan dalam gambaran besar kepada para wartawan bahwa saat ini resiko masih dalam keadaan moderat. Penilaian The Fed terhadap resiko stabilitas keuangan menjadi poin yang sangat penting bagi Bank Sentral untuk membuat kebijakan dan melakukan pendekatan terhadap regulasi keuangan. Jika para pembuat kebijakan tersebut menganggap bahwa resiko stabilitas keuangan mengalami peningkatan, maka para pembuat kebijakan akan mampu memperketat aturan yang mengatur perbankan, menaikkan biaya pinjaman untuk dapat mengendalikan bobot yang kelebihan agar resiko stabilitas keuangan dapat kembali terjaga. Harapannya, tentu saja dalam beberapa waktu mendatang The Fed tetap dapat mengurangi program pembelian obligasi. Sejauh ini The Fed masih akan terus melakukan program pembelian obligasi dengan nilai 120 miliar dolar, di mana 80 miliar dolar dalam bentuk treasury dan 40 miliar dolar dalam bentuk hipotek. Program pembelian ini akan terus dilanjutkan hingga adanya kemajuan substansial lebih lanjut untuk menuju target pekerjaan maksimum dan inflasi rata-rata 2%. Sejauh ini menurut anggota The Fed mereka menilai bahwa adanya penilaian aset yang mengalami peningkatan yang membuat resiko mengalami kenaikan. Resiko ini mengalami kenaikan karena pasar saham dan aset terus mengalami kenaikan yang diakibatkan longgarnya kebijakan moneter dari bank sentral. Namun yang menenangkan adalah ucapan Powell yang mengatakan bahwa kenaikan harga saham dalam beberapa bulan terakhir lebih kepada adanya ekspektasi dan harapan akan vaksinasi, bukan kepada pelonggaran kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Fed. Mari kita berharap demikian karena Buffett indikator sudah menunjukkan potensi bubble yang begitu besar. Karena indikator tersebut menunjukkan tanda-tanda yang sama ketika krisis sebelumnya. Terkait dengan stimulus yang akan diberikan oleh Amerika pun, Yellen mengatakan bahwa meskipun penjualan retail dan kenaikan harga saham di Amerika mengalami peningkatan, bukan berarti situasi dan kondisi saat ini tidak membutuhkan stimulus lanjutan. Yellen mengatakan bahwa saat ini masih ada lebih dari 9 juta orang masyarakat Amerika yang masih belum mendapatkan pekerjaan. Initial Jobless Claim sendiri mengalami kenaikan tertingginya dalam 4 minggu terakhir meskipun secara perlahan kembali turun. Kemudian cerita selanjutnya datang dari manis tapi hambar.
Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan sebesar 25 BPS pada RDG Bank Indonesia yang diadakan hari Kamis 8 Februari 2021. Suku bunga 7 DRRR saat ini menjadi 3,5%, suku bunga kredit menjadi 4,25%, dan suku bunga pinjaman menjadi 2,75%. Bank Indonesia menyampaikan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya serta mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Dalam RDG kali ini, Bank Indonesia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 menjadi 4,3% hingga 5,3%. Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi awal Bank Indonesia yang sebesar 4,8% hingga 5,8%. Ternyata, ketika pertumbuhan ekonomi diproyeksi, hal ini menjadi alasan tambahan bagi Bank Indonesia untuk memangkas tingkat suku bunganya. Kami cukup terkejut dengan penurunan Bank Indonesia secepat ini, karena kami melihat tidak akan cukup efektif hanya dengan menurunkan tingkat suku bunga. Berdasarkan apa yang disampaikan kemarin, Bank Indonesia hanya berharap bahwa perbankan dapat menurunkan tingkat suku bunga dasar kredit. Kami setuju dibutuhkan waktu yang lebih lama agar suku bunga dasar kredit mengalami penurunan dengan alasan membutuhkan waktu untuk melakukan transmisi keuangan. Hal ini berbanding terbalik secara teoritis, namun secara risiko ini justru mencerminkan situasi dan kondisi yang sebenarnya di lapangan bahwa ternyata pemulihan tidak seindah yang dibayangkan. Terlalu tingginya ekspektasi dan harapan, namun lupa akan data yang berada di tangan, membuat proyeksi terus-menerus mengalami revisi. Karena adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi inilah yang memberikan indikasi bahwa resiko berinvestasi di pasar mengalami peningkatan yang menuntut imbal hasil mengalami kenaikan, bukan penurunan akibat adanya efek pemangkasan tingkat suku bunga. Sejauh ini pasar obligasi masih terus mengalami penurunan, namun berpotensi mengalami kenaikan setelah penurunan yang cukup tajam secara harga dalam 2 hari terakhir ini. IHSG pun tampak sama loyonya kemarin seperti kekurangan vitamin yang membuat imun IHSG mengalami penurunan yang membuatnya jadi lebih mudah mengalami koreksi. Jadi sekarang IHSG membutuhkan vitamin tambahan? Tentu saja. Dan vitamin tambahan itu mungkin akan datang dari data perekonomian Amerika dan Jepang pekan depan. Sehingga berdasarkan teknikal analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah terbatas dan ditradingkan pada level 6.168 hingga 6.283. Berikut stock watch pilar Mas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Inco, kemudian yang kedua ada dari IMAS, dan yang ketiga ada dari BNGA. Berikut 2 saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari LPPF atau PT Matahari Department Store Tbk yang mengalami rugi 873,18 miliar rupiah di sepanjang 2020. Berdasarkan laporan keuangan per Desember 2020, LPPF membukukan penurunan penjualan kotor sebesar 52,3% secara tahunan menjadi 8,6 triliun rupiah. Pendapatan bersih perseroan turun 52,91% year on year menjadi 4,83 triliun rupiah dari tahun sebelumnya 10,27 triliun rupiah. Kontraksi yang sama terjadi di penjualan eceran dan konsinyasi bersih yang turun 52,83%. Membukukan kerugian tersebut tidak terlepas dari faktor ketidakpastian tahun 2020 akibat COVID-19 yang menyebabkan daya beli masyarakat. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1.400 dan tingkat probabilitas sebesar 69%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 1.550 dan tingkat probabilitas sebesar 59%. Kemudian yang kedua ada dari Demas atau PT Pura Delta Lestari Tbk yang memasang target pendapatan prapenjualan atau marketing sales yang lebih realistis senilai 2 triliun rupiah pada 2021. Target tersebut merupakan target yang realistis mengingat masih dipengaruhi kondisi corona. Untuk mencapai target tersebut di mana fokus oleh penjualan lahan industri karena permintaan masih tinggi walau masa pandemi belum berakhir. Permintaan lahan industri cukup tinggi terutama dari sektor otomotif dan pusat data atau data center. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 215 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 550 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas.
Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.